Halo teman-teman, kita akan mengulas perbaikan mesin Panther ini, Panther yang dari Surabaya yang kemarin itu waktu pembongkarannya sudah kita videokan, ada di video YouTube saya sebelumnya. Mobil ini di sini ditarik karena mobilnya sudah rusak, macet, patah nok as beberapa bagian. Nah, ini part-partnya sudah kita dapatkan dan sekarang kita adalah waktunya perakitan dan proses-prosesnya kita videokan juga sampai menghidupkan, akan ada di video ini, silahkan disimak. Oke, jadi kemarin tuh yang rusak itu noken asnya ini sampai patah 3 bagian. Jadi noken as itu patah 4 bagian malahan, 1, 2, 3, 4. Silindernya juga rusak. Terus ini jet olinya juga patah semua. Sekernya itu juga pecah 2. Jadi makanya itu kemarin itu ya, kalau di total perbaikan total itu banyak yang mengeklaim itu bisa sampai 12 sampai 15 juta. Tapi ternyata setelah kita cek lagi itu ternyata anggarannya kisarannya 8 juta ya teman-teman ya. Total biayanya ternyata anggarannya itu tidak sampai 8 juta. Jadi perbaikan ini tidak sampai 8 juta. Ini noken asnya baru 1.200.000 harganya. Oke teman-teman, ini linernya sudah kita pindah dari blok satunya ke blok yang baru. Berhubung yang satunya itu linernya rusak, kita pakai liner copotan, tapi ini kita balik karena yang bawah kurang mantap, sehingga nanti ini kita balik. Jadi yang 3 orisinil bawaannya, yang 1 balikan saya taruh di nomor 1. Nanti akan kita bandingkan kondisi bagian bawahnya dan bagian atasnya itu bedanya gimana, kalau liner orisinil dan balikan itu bedanya gimana dan layak apa enggak, nanti akan kita teliti bersama-sama. Di segi sudutnya seperti ini, hampir mirip saja sebenarnya. Ini yang balikan, terus yang ini asli. Jadi ini asli, terus yang ini balikan. Sebenarnya sama-sama rapi ya, saya tidak selisih jauh kok. Nah, ini bibirnya seperti ini. Ini yang balikan, terus ini asli. Ya teman-teman, ini kan kemarin ada yang menanyakan, ini kan linernya saya ganti 1, tapi kan kita balik karena posisinya kan yang bagian liner baru itu kan agak ngentok dikit, tapi yang bawah utuh, makanya kita balik. Nah, kemarin itu ada yang menanyakan, liner balikan itu naik sekitar 2 mm ya seperti ini. Sedangkan liner yang asli itu rata bawah seperti ini. Kalau liner balikan yang bagian bawah itu agak naik sedikit, tapi sedikit banget, 2 mm, jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Terus bagian atasnya itu seperti ini. Bagian atasnya, nah seperti ini. Bagian atasnya liner yang asli itu menyudut. Nah, ini menyudut, yang balikan itu membulat seperti ini. Tapi nggak masalah ya, walaupun membulat itu nggak masalah. Malah sekernya mudah untuk dimasukkan karena tidak menyudut seperti itu. Kita mulai rakit hari ini. Ini tapet-tapetnya sudah kita pasang semuanya. Nanti noken as akan kita masukkan dan kita putar-putar. Ini sama jet olinya sudah kita belikan, pokoknya sudah dapat semua ini. Jadi ternyata alatnya nggak sulit ya, semua ada. Oke, ternyata ganti noken as baru ini presisi banget ya, nggak kocak sama sekali. Jadi pas, tidak kocak, tidak seret sama sekali. Jadi tidak kocak dan juga tidak seret sama sekali. Mantap, alhamdulillah, siap pakai. Langsung lanjut kita pasang jet oli. Selanjutnya karena kita pasang asapnya. Setelah dikencangkan harus bisa diputar dengan enteng seperti ini. Kalau nggak bisa diputar enteng berarti bermasalah. Itu harus dibawa ke bengkel bubut untuk disenterkan. Ini kemarin sudah dicek di bengkel bubut, sudah oke. Kaki dipasang langsung bisa seperti ini. Oke, ini sudah kita pasang. Noken as sudah kita pasang, gigi penghubung sudah kita pasang. Sekarang kita akan amati tanda-tandanya. Jadi tanda askrek itu X ketemu X,
terus Y gigi penghubung ketemu di Y gigi penghubung, Z ketemu gigi penghubung ketemu Z gigi peredam. Nah ini nanti gigi bospom adalah V. Oke ya teman-teman, pemasangan sudah selesai bagian ini, kita tinggal pasang bospom, selanjutnya pasang tutupnya. Oke teman-teman, ini ternyata ada bospen itu yang retak. Jadi ketika dipasang ini kocak, jadi ini akan kita ganti dulu. Ini sudah kita belikan yang baru, akan kita ganti. Oke, kita lepas dulu. Ini memang sudah rusak ya bospennya ini, jadi memang sudah pecah. Kalau nggak diganti nanti pasti rusak di tengah jalan, malah turun mesin lagi ya. Jadi emang Oke teman-teman, kita pasang lagi bosnya. Jadi sudah tidak perlu ketok lagi. Oke, selesai. Mantap, sudah selesai. Ini sudah kita pasang semua sekernya. Ini sekernya yang pecah itu diganti bekas ya. Jadi ini sama ini diganti 2 biji. Yuk diterokne ya. Guling nih. Iya was iki engko ketatap anu. Tonton ndangak kene yo. Kita cek dulu putaran. Bung, ini jet olinya kan baru semua ya, jadi ini kita teliti, kita putar-putar gini, barangkali ada yang nyangkut atau enggak, karena kalau nyangkut nanti akan bisa patah dan bahaya. Jadi kalau sudah yakin enggak ya bisa ini kita pasang kalternya. Pemasangan silinder head teman-teman, torsinya kita beri 10 sampai 11 kg. Kita akan menyetel klep venter ini sesuai dengan FO nya, jadi 1342. Ini dulu sempat patah noken as itu gara-gara penyetelan yang salah, jadi tidak tahu topnya, terus disetel ngawur sehingga terlalu kocak. Akhirnya ini push rod ini mengganjal di sini, akhirnya pembukaan katup macet sehingga antara katup dan seker itu bertabrakan, sehingga noken as bisa patah 3 bagian, 4 bagian malah. Oke, kita mulai menyetel celah katup venter 25 ini berdasarkan urutan FO nya. Jadi kita mulai urutan FO nya 1342. Ini kita topkan di posisi top 1 dulu.
Jadi melihat overlapping di silinder 4. Nah seperti ini, ketika katup buang itu membuka terus menutup, disusul katup isap yang mulai membuka seperti ini. Nah ini namanya gerak gunting atau overlapping, itu menandakan top di silinder 1. Ini bisa setel. Jadi kita setel 0,4 mm. 1. Ini setel 1 dulu. Setelahnya 0,4 mm. Setelannya. Nah ini. Nah. Oke, ini konten abal-abal, cuma nyetel klep saja dikontenkan, nggak apa-apa. Yang penting yang belum tahu juga banyak. Klep 1, setel in-act. Nah, urutan FO adalah 1, 3, 4, 2. Setelah 1 berarti 3. Nyetel klep top 3, melihatnya overlapping di silinder nomor 2. Nah, seperti ini kita putar setengah putaran. Katup buang membuka. Lihat. Susul katup isap mulai ini katup buangnya mulai menutup, katup isap mulai membuka. Nah inilah yang namanya gerak gunting. Ini. Nanti kita setel 3, silinder nomor 3. Sip. Setelah 3 adalah 4. Silinder nomor 4 patokannya adalah silinder nomor 1. Putar setengah putaran tanpa melihat tanda bisa. Jadi melihat posisi katup. Nah ini katup buang mulai menutup pada silinder 1, disusul katup isap yang mulai membuka, ada gerak gunting. Kita setel nomor 4, silinder nomor 4. Nah, setelah silinder nomor 4, sekarang adalah silinder nomor 2. Patokannya silinder nomor 3 overlapping. Overlapping adalah langkah bilas ya istilahnya. Nah ini, katup buang mulai menutup, katup isap mulai membuka. Seperti ini, silinder nomor 2. Jadi gerak gunting ini gerak gunting, nggak bisa diputar-putar, nggak bisa dikocak-kocak. Ini adalah overlapping. Ini kemarin tempelnya putus, rokernya gara-gara ya itu waktu menyetel itu oleh perbaikan yang terdahulu itu salah. Jadi tidak berdasarkan top, nggak tahu topnya atau setel, akhirnya apa yang terjadi? Celah katup terlalu lebar, akhirnya ini melompat ya, mengganjal di sini sehingga benturan antara klep dan seker, sehingga sekernya pecah, noken as patah 4 bagian. Karena posisi katupnya penter itu adalah tegak lurus ya. Kalau tegak lurus itu hantam posisi katup kuat karena tegak lurus. Kalau katup miring itu biasanya yang bengkok klepnya. Tapi ini berhubung ruang bakarnya penter itu kan sempit banget, sehingga ketika tumbukan tentu saja langsung menyerang sekernya. Klepnya nggak apa-apa, tapi klepnya ganti juga ya ini. Klepnya tidak patah, tapi ya kita ganti karena agak bengkok dikit. Seker ambiar, noken as ambiar.
Oke, sudah selesai. Nah, jadi kita ulangi lagi ya. Contoh, kalau kita menyetel satu, kita patokannya ini overlapping. Ya, kita putar. Satu buang menutup, satu bisa membuka. Ini terjadi gerak gunting, tidak bisa diputar-putar push rodnya. Klep rocker arm tidak bisa dikocak-kocak. Ini bisa dikocak-kocak dan bisa disetel. Nomor 1. Oke. 1, 3, tanda 3. 3 patokannya 2. Nah, ini gerak gunting di sini, ini bisa setel-setel kocak. Ini nggak bisa. 3, 4. 4 patokannya 1. Gerak gunting ini, gerak gunting. Yang ini bisa disetel. Yang ini overlapping nggak bisa disetel. 2 patokannya 3. Overlapping nggak bisa dikocak-kocak. Ini bisa disetel. Yang nomor 2. Nah, jadi caranya seperti itu. Caranya seperti itu, nggak perlu lihat tanda, bisa. Malah lebih cepat ya, lebih cepat. Lebih cepat, teman-teman. Mesin siap dinaikkan, perakitan selesai, tinggal kita naikkan. Semoga lancar, langsung dihidupkan. Oke, ini sudah hampir selesai perakitan di atas mobil. Tinggal pemasangan kabel-kabel sama kabel gas, solenoid, uli sudah masuk, coolant sudah masuk. Akan kita starter, semoga lancar. Kapan nocah sasanaki engko sakne abot. Abot yakine entakno. Arek sik lho nganggur sawi. Ini akinya mungkin sudah drop, lama nganggur. Ini akan kita charger dulu. Oke, kita starter. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Gambar uli rong nyalalin. Urung. Remote niki. Lek anu diganti pisan ae. Lek mati diganti pisan ae. Ini lampu uli masih belum nyala ya. Ini harus dicari dulu sampai nyala karena bahaya kalau tidak tahu kalau uli nggak naik, tekanannya kurang, nanti kita nggak tahu. Jadi harus wajib dinyalakan dulu kalau switch uli. Mati panggan. Ora kleru harus switch temperatur. Malah mati. Mati. Jalur lampu uli masih nggak nyala, sementara kita penanda lampu sendiri dulu untuk melihat olinya naik apa enggak. Wes. Nah, ini lipat ini saja. Yang potong enggak sip. Disipnya pisan. Kita pakai penanda lampu ini dulu untuk menandai uli mati dan enggaknya. Bismillahirrahmanirrahim, starter. Mati.
alhamdulillah sudah hidup. Gasnya gede nanti Lin. Gede nanti gasnya. Panel-panelnya ra nyala tre. RPM-nya ya ra nyala, berarti spidone paling iki. Wes toh, mati toh? Ya wes. Batang. Biasa di Jal. Oke teman-teman, hidupnya seperti ini ya mesinnya. Ini sudah kita hidupi selama 1 jam ini. Hidup 1 jam, temperaturnya sudah ideal ya, sudah standar di temperatur kerja. Ini lihat temperaturnya seperti ini. Temperatur sudah ideal. Ini hidup 1 jam. Mesinnya sudah sehat ini. Mesinnya sudah nggak keluar asap. Sirkulasi oli juga bagus, naik. Ini ada nyiprat-nyiprat seperti ini. Ini berarti olinya bagus, sirkulasinya bagus, ada tekanan yang bagus. Terus suara mesin itu seperti ini. Alhamdulillah kita sudah bisa bernapas dengan lega karena sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada penurunan kualitas mesin ya setelah mesin rusak seperti itu. Jadi nggak ada penurunan mesinnya itu semakin buruk nggak. Jadi setelah diganti noken as dan lain-lainnya itu suaranya saya rasa sudah sama seperti sebelumnya dan biayanya ini sekitar 8 jutaan habisnya. Ya tidak mahal lah dengan kondisi mesin seperti itu. Banyak yang menase itu bisa mencapai 16 juta, tapi ternyata setelah kita kerjakan ternyata habisnya itu cuma 8 juta saja. Ya ekonomis, lumayan ekonomis, hasil juga lumayan oke. Oke teman-teman, demikianlah ringkasan perbaikan kita mesin ini Panther dari Surabaya yang rusak akibat kesalahan penyetelan katup yang menyebabkan noken as hancur 3 bagian dan menyerang part-part lainnya, shaker, cleaner, pan shaker, jet oli, pipa jet oli itu rusak sehingga kita beli part-part tersebut dari toko. Ada yang pesan dari rekanan yang dari Malang, ada yang juga dari Jakarta, tapi alhamdulillah spare partnya itu semua ada, tidak ada kesulitan dalam mencari part yang orisinil. Terima kasih, semoga bermanfaat.